Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel ya. Sebelum dilanjutkan, mohon untuk like dan subscribe-nya supaya channel ini dapat berlangsung dan terus maju. Di hadapan layar ada kata singkatan, yaitu dua kata PIP dan KIP, itu kepanjangan dari Program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar ya. Itu suatu program pemerintah untuk siswa yang keluarganya miskin atau yang tidak mampu ya. Padahal orang tua suka bertanya-tanya, kok ada PIP dan KIP, apa bedanya ya? Padahal itu hubungannya erat sekali, karena PIP dan KIP itu masih itu juga ya. Kalau dijelaskan, PIP itu adalah programnya, yaitu program bantuan siswa untuk siswa miskin yang diusulkan oleh sekolah melihat pekerjaan orang tua dan penghasilannya. Sedangkan KIP-nya itu hanya kartu identitasnya. Jadi ada PIP, yaitu program pemerintah tentang bantuan siswa, dan KIP itu kartu identitas penerima bantuan, yaitu yang dipegang biasanya atas nama siswanya. Kadang-kadang dalam pencairan tidak disebutkan ini pencairan KIP, tapi pencairan PIP, pencairan Program Indonesia Pintar. Terus ada juga orang tua yang bertanya, saya tidak mempunyai KIP, tapi saya cair bantuannya. Yaitu sama juga, karena kalau yang mempunyai KIP itu udah terdata di DTKS. Kalau PIP itu programnya saja, jadi beda ya, programnya sama kartunya. Programnya ada program pemerintah, kartu KIP-nya juga hanya kartu identitas ya. Jadi kalau disebutkan itu beda sekali ya. KIP dan PIP hanya saling berkaitan erat. Jadi bagi orang tua jangan dipusingkan dengan ini. Sama juga KIP dan PIP, itu saja ya. Jadi bagaimana cara mendapatkan Kartu Indonesia Pintar tersebut? Ada beberapa cara ya. Jadi ada, karena orang tua suka bertanya, saya punya KIP tapi saya tidak cair. Terus ada juga, saya tidak punya PIP tapi saya cair ya. Jadi tahapannya seperti ini. Caranya itu, pertama, orang tua yang akan mengajukan KIP atau PIP itu ada dua tahapan, yaitu orang tua harus mempunyai KKS dan SKTM. Apa itu KKS, apa itu SKTM? Mungkin semuanya sudah pada tahu ya. KKS dan SKTM. KKS itu keluarga sejahtera, dan SKTM surat keterangan tidak mampu, biasanya yang dikeluarkan dari desa atau pemerintahan setempat ya, RT RW. Dan bagaimana kalau sudah mempunyai KKS dan SKTM? Ya, tahapannya pertama, dua surat tersebut dibawa ke desa untuk dibuatkan DTKS ke Dinas Sosial ya. DTKS sendiri adalah data terpadu kesejahteraan sosial. Itu suatu data yang database di Dinas Sosial tentang keluarga yang tidak mampu atau yang
akan mendapatkan bantuan. Terus kalau sudah mempunyai KKS dan SKTM bisa diajukan ke dinas sosial, tapi melalui desa dulu ya tahapannya. Dan sesudah dari dinas sosial kita akan mendapatkan DTKS ya, itu yang diterangkan tadi, itu dana data terpadu kesejahteraan sosial ya. Sesudah DTKS keluar dari Indonesia, maka itu bisa diajukan ke sekolah ya. Jadi DTKS itu dibawa ke sekolah untuk dientrikan ke Dapodik ya. Nanti jadi SKTM atau KKS dibawa ke desa untuk dibuatkan DTKS ke dinas sosial. Nanti dari dinas sosial akan keluar DTKS-nya, database-nya ya, database yang terdata di Kementerian Sosial di pusat langsung karena itu berbasis online. Sudah mendapatkan DTKS bisa diajukan ke sekolah untuk dientrikan di Dapodik. Nanti oleh operator dimasukkan bahwa siswa ini dari keluarga yang miskin ya. Jadi catatan untuk operatornya ini dimasukkan ke keluarga miskin untuk diajukan ke kementerian ya. Jadi kalau yang tidak miskin itu jangan mengajukan ya. Jadi catatan ini untuk ajuan yang miskin. Jadi kalau udah mendapatkan DTKS bisa diajukan ke sekolah, dan DTKS itu sendiri adalah bisa untuk nanti biasanya kalau udah terdata di DTKS biasanya kartu KIP-nya biasanya akan keluar, tapi tidak langsung, akan memakan waktu ya. Biasanya langsungnya nanti akan bertahap kartu Indonesia Pintarnya, baru kartunya ya. Selain dari dinas sosial yang mempunyai KKS juga bisa langsung ke sekolah. Ke sekolah mengajukan bahwa keluarga ini tidak mampu atau keluarga miskin, maka sekolah langsung mengentrikan ke Dapodik ya. Jadi ada dua jalur ya, melalui dinas dulu untuk mendapatkan DTKS-nya kesekolahkan dan dientrikan, terus ada langsung ke sekolah SKTM-nya sama dientrikan oleh operator ke Dapodik bahwa keluarga ini keluarga miskin. Hanya perbedaannya di mana? Perbedaannya yaitu kalau diajukan ke dinas sosial atau ke DTKS itu akan memberikan keuntungan yang ganda karena sudah terdata di Kementerian Sosial anak tersebut untuk mendapatkan beberapa bantuan baik anak ataupun keluarganya. Karena kalau sudah di DTKS ini bisa digunakan juga untuk jalur afirmasi yang meneruskan ke SMK dan SMA. Jadi jalur afirmasi itu juga selain kartu KIP bisa juga DTKS yang digunakan ya untuk jalur afirmasi. Kalau yang langsung KKS SKTM-nya ke sekolah yang sebelah kiri itu tidak terdata di Kementerian Sosial, hanya di data sekolah dan hanya di datanya ke Kemendikbud. Jadi keuntungannya lebih menguntungkan, lebih baik ke dinas sosial dulu atau ke DTKS. Karena kalau ke sekolah hanya mengajukan saja ke kementerian. Makanya pas waktu pencairan ada dua, ada yang mempunyai KIP dan ada yang tidak mempunyai KIP, tapi kedua-duanya bisa cair. Yang cair sama, kedua juga yang punya KIP masih program PIP, yang tidak punya KIP masih program PIP. Kedua-duanya masih program Indonesia Pintar ya, untuk siswa yang tidak mampu, yang tujuannya untuk keperluan sekolah siswa ya. Semoga
Semoga dapat dimengerti tahapan-tahapan ini ya. Selanjutnya, kemana ini data yang keluar yang sudah diajukan ya. Yang diajukan itu akan masuk ke Kemendikbud, dan Kemendikbud akan mengeluarkan data siswa tersebut melalui web https://pip.kemendikbud.go.id yang hanya bisa dibuka oleh operator sekolah karena akunnya mempunyai oleh akun operator sekolah, akun sekolah. Jadi data tersebut akan muncul dari halaman web tersebut, tidak bisa dibuka oleh orang lain, hanya pihak sekolah. Terus bagaimana data yang tidak muncul? Ada orang tua yang bertanya, kok KIP saya tidak muncul, tidak keluar bantuannya. Terus ada juga yang bertanya, saya biasa mendapatkan PIP waktu kelas sekian ya. Ya, itu pertanyaannya bagus karena yang menentukan pencairan siswa itu dari pusat, itu dari Kemendikbud. Sekolah hanya mengajukan saja. Jadi yang beruntung saja yang mendapatkan data dari Kemendikbud. Tapi biasanya ada tahapan-tahapan dalam satu tahun, kadang ada 2 tahap, kadang ada 3 tahap. Jadi Kemendikbud yang menentukannya. Jadi bukan pihak sekolah yang menentukan pencairan ya. Jadi pihak Kemendikbud. Jadi Kemendikbud mengeluarkan data siswa tersebut yang sekian ratus yang akan cair, dan pihak sekolah nanti akan bekerja sama dengan pihak bank yang telah ditunjukkan untuk pencairan ya. Tahap pencairan data sudah dapat sekolah, dan pihak sekolah bekerja sama dengan BRI untuk penjadwalan. Hanya kalau tidak bisa langsung, biasanya BRI menentukan kapan-kapannya, dan pihak sekolah memberitahu kepada siswa dan orang tua untuk mengambil haknya, yaitu orang tua siswa harus datang ke Bank BRI yang selaku ditunjuk untuk pencairan program PIP ini. Orang tua harus dengan siswa dengan membawa tabungan BRI, surat keterangan siswa atau raport, membawa kartu keluarga dan KTP orang tua. Ya, kalau salah satunya tidak memenuhi maka tidak bisa mencairkan dana tersebut. Biasanya untuk SD, SMP, dan SMA beda-beda karena tergantung kebutuhannya juga masih beda ya. Sepertinya SD biasanya 450 bagi 2 tahap 225 ya, 225.000. Dan SMP 750, ada yang dibagi 2 tahap biasanya 775.000 ya. Dan SMA atau SMK 1 juta ya, di 2 tahap 500.000. Terus kalau sudah ke BRI pencairan selesai, dan biasanya operator melaporkan bahwa anak siswa ini sudah mencairkan ya. Demikianlah tahapan pencairan BRI dan perbedaan antara KIP dan PIP. Sekali lagi, kalau semuanya itu programnya PIP, program Indonesia Pintar, dan KIP itu hanya identitas saja ya. Jadi bisa membedakan KIP dan PIP itu ya, hanya bahasanya saja. KIP kartu Indonesia Pintar kartunya, PIP itu programnya. Jadi KIP dan PIP berhubungan erat sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.